Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1777. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Muncul dan jatuh ke arah leluhur bis bayangan dengan gila. Akan tetapi pada saat ini sebuah tangan besar yang kokoh dan kuat tiba-tiba muncul dan tangan itu benar-benar menggenggam kapak hitam yang telah dia tebas dan dia tidak dapat mematahkan 1 senti pun. Serangan kekuatan penuh dari tingkat transendensi rangkap 3 itu dipenjara dengan sangat kuat di dalam kehampaan tidak bisa bergerak. Dan pemilik tangan besar itu tentu saja adalah Jia Luo Mingju. Pada saat ini sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya dan dia menatap Kaisar Kapak Hitam dengan samar. Matanya tampak sedang menatap orang yang sudah mati. Tuan Kota Jia Luo, kamu kenapa? Mata Kaisar Kapak Hitam meledak dengan hebat, rongga matanya pecah, darah meluap dari 7 lubangnya dan duri tusukan emai dari leluhur iblis bayangan juga terus-menerus meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu membuat semua kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap dan terus mengalir pergi. Kaisar Kapak Hitam menatap Jia Luo Mingju dengan tak percaya. Jia Luo Mingju selalu menjadi orang baik di tanah telantar dan kepribadiannya sangat lembut. Dia tidak pernah berjuang untuk sesuatu. Itulah sebabnya dia telah menjadi penguasa kota begitu lama. Selain itu, meskipun kekuatan Jia Luo Mingju tidak lemah dan termasuk kepala di tanah telantar, dia jelas bukan beberapa yang teratas, sehingga semua penguasa daerah terlarang sangat yakin padanya. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak akan dapat mengancamnya. Oleh karena itu, lebih baik memiliki boneka yang baik hati di posisi seperti itu daripada ahli teratas yang penuh ambisi. Tapi sekarang, Kaisar Kapak Hitam menatap Jia Luo Mingju dengan kaget dan marah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Jia Luo Mingju sebelumnya jauh dari kata lemah seperti yang telah ditunjukkannya selama bertahun-tahun ini. Pada saat ini kekuatan Jia Luo Mingju pasti telah mencapai keadaan puncak akhir dalam keadaan tatanan abadi. Jika tidak, mustahil untuk menghentikan serangannya dengan mudah. Dia telah bersembunyi begitu dalam, apa yang akan dilakukan oleh pihak lain? Ditatap oleh mata Kaisar Kapak Hitam yang sangat ketakutan dan marah, Jia Luo Mingju tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Bagaimana mungkin ada begitu banyak alasan di dunia ini? Itu tidak lebih dari kekuatan yang mulia, leluhur. Aku bisa menerimanya. Tapi jangan khawatir, bukan hanya Anda, tetapi orang-orang lain di tanah telantar ini juga akan mati di tangan leluhur ini," kata Jia Luo Mingju. Ekspresi lembutnya tiba-tiba berubah dan ada kegilaan dan keganasan yang tak berujung di matanya. Dia berkata sambil tersenyum lebar, "Kalau begitu, pada saat itu leluhur ini akan meninggalkan tanah telantar ini dengan kekuatan kalian semua, sehingga nama leluhur akan diwariskan selamanya di dunia bawah yang luas dan menjadi eksistensi tertinggi." Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, Jia Luo Mingju menghantamkan cakarnya dan langsung menghancurkan kepala Kaisar Kapak Hitam. Dengan suara yang keras, sumber dan kekuatan jiwa yang tak terbatas meledak dan tersebar. Tetapi Jia Luo Mingju nampak melahapnya dengan sepuasnya. Dia dengan gila menyerap ke dalam tubuhnya. Hahaha, enak. Jia Luo Mingju tertawa terbahak-bahak, sementara Kaisar Kapak Hitam di depannya mengerut dan menghilang dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan menyingkirkan senjatanya dan berdiri di samping dengan hormat. Para kultivator terkutuk ini bahkan saling membunuh. Terdengar suara tabrakan di laut mati di bawah, tampaknya ada napas yang menghilang dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan melihat ke bawah dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku." Itu kultivator dari sebelumnya. Jangan khawatir, ayo pergi. Penting untuk menemukannya, kata Jia Luo Mingju. Dia melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Dan dengan gerakan cepat dia menghilang seketika bersama leluhur iblis bayangan.
Di tempat ini di antara langit dan bumi hanya aura Kaisar Kapak Hitam yang samar-samar beredar membuktikan bahwa dia pernah ada di sini sebelumnya. Sementara saat ini di dasar Laut Mati, sarang binatang guntur belut dewa. Setelah membunuh banyak Kincen untuk membunuh binatang guntur belut dewa tingkat raksasa, binatang guntur belut dewa yang tersisa mengamuk dalam sekejap membumbung ke langit mencoba melarikan diri dari tempat ini dengan gila-gilaan. Belut guntur dewa ini bukanlah orang bodoh, mereka semua memiliki sejumlah kebijaksanaan spiritual. Metode terkuat mereka sebelumnya, kekuatan guntur tidak dapat mengalahkan Kincen sedikit pun yang membuat mereka langsung memahami kengerian Kincen. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang dan terus bertarung, kelompok mereka akan sepenuhnya dimusnahkan dan tidak akan meninggalkan siapapun. Pada saat ini hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu bagaimana mungkin ada kultivator yang begitu menakutkan di Laut Mati ini, seperti bocah di depannya. Boom, boom. Di tengah gemuruh yang dahsyat itu, garis-garis cahaya guntur membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi pilar-pilar guntur yang melonjak ke segala arah. Dan banyak aura cahaya guntur mengalir langsung ke laut di dalam, dan mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Kata Kincen, ekspresinya berubah. Kincen tidak takut kepada binatang guntur belut dewa ini yang menyerangnya. Yang paling dia takutkan adalah binatang guntur belut dewa ini akan melarikan diri. Ada begitu banyak belut dewa dan binatang guntur di depannya, meskipun mata air Laut Mati Kincen mencakup jumlah yang cukup. Namun belut dewa binatang guntur hidup di kedalaman Laut Mati sepanjang tahun. Jadi mereka secara alami memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan mata air Laut Mati. Dengan kekuatan untuk melarikan diri, Kincen secara alami tidak dapat menjebak semua belut guntur dewa ini. Tidak, ini adalah jaminan terbesar untuk meningkatkan kekuatanku. Jika aku membiarkan mereka melarikan diri, bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku? Kata Kincen. Dia langsung menjadi cemas ketika melihat binatang guntur belut dewa melarikan diri. 1000 tulang, hentikan belut guntur dewa raksasa itu, kata Kincen. Dia berteriak marah dan buru-buru bergegas menuju lokasi salah satu binatang guntur tingkat dewa raksasa tersebut. Menggelegar, dia terbang dan langsung melayangkan sebuah tinju. Belut guntur tingkat umum lainnya dapat melarikan diri. Akan tetapi ketiga belut guntur tingkat raksasa ini benar-benar harus tetap tinggal. Terdengar ledakan, Kincen melayangkan tinju dan Laut Mati berguncang. Kekuatan Laut Mati di depan Kincen langsung meledak keluar dengan sebuah selokan panjang 1000 mil. Dan niat membunuh spasial yang mengerikan langsung menutupi binatang guntur belut raksasa. Anak-anak, lari! Binatang guntur belut dewa raksasa meraung dan cahaya guntur tak berujung mekar di sekujur tubuhnya. Guntur yang mengerikan di tubuhnya membentuk serangkaian bola guntur yang mengerikan yang lalu meledak ke arah Kincen. Kekuatan Kincen pukulannya juga langsung bertabrakan dengan ledakan keras. Tiba-tiba ledakan berturut-turut terdengar terus-menerus. Dalam ledakan hebat itu, tubuh binatang guntur belut dewa ini terbelah seketika, darahnya berceceran. Tanpa niat untuk berhadapan dengan Kincen. Wajah Kincen berubah menjadi hijau saat melihat ini. Binatang belut guntur dewa di depannya adalah makhluk raksasa di Laut Mati. Dia sama sekali tidak melawannya secara langsung dan hanya ingin melarikan diri, yang membuat Kincen terdiam. Bukankah mereka semua mengatakan bahwa binatang hantu itu sangatlah ganas? Belut dewa guntur raksasa di binatang petir ini sangatlah fleksibel. Jika mereka ingin melarikan diri di kedalaman Laut Mati, Kincen tidak akan bisa mengalahkannya untuk sementara waktu. Dan ketika Kincen terjerat bertarung dengan binatang belut dewa guntur ini, saat ini di atas 1000 tulang dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka. Terlihat Kincen menerobos pasukan belut dewa guntur sendirian. Sebelum semua orang sempat bereaksi, mereka melihat bahwa pasukan belut dewa guntur yang tak terhitung jumlahnya runtuh sekaligus, dan belut dewa guntur yang tak terhitung jumlahnya berlarian. Mereka sepertinya takut kepada Kincen melarikan diri. Adegan seperti itu jauh dari imajinasi mereka. Tuanku, apakah tuanku? Dia terlalu mesum, kata iblis tua Xuan Gui. Dia menjadi tercengang. Adegan ini seperti api yang jatuh ke sarang semut.
Tapi pada saat ini mereka tidak peduli tentang keterkejutan mereka, dan binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah bergegas ke arah mereka dengan guntur yang melonjak di sekujur tubuh mereka. "Hentikan mereka," kata leluhur hantu bis darah. Dia berteriak marah. Lautan darahnya melonjak, dan di tangannya yang besar langsung berubah menjadi telapak tangan berdarah, meliputi seluruh radius ratusan mil, menutupi belut guntur dewa yang berkeliaran yang membubung ke langit dari bawah dan meraihnya. Binatang guntur belut dewa raksasa transendensi tingkat 3. Lautan darah dalam jarak 100 mil sudah menjadi lautan darah terbesar yang pernah ditampilkan di dasar laut mati. Sementara 1000 tulang dan iblis tua Xuangui juga bereaksi, bahkan mereka menghalangi binatang guntur belut dewa tingkat raksasa lainnya. Segera sabit kematian dan aura Xuangui bergejolak di laut mati. Dengan suara keras, binatang guntur belut dewa raksasa terkepung dan meraung. Dia langsung membentuk formasi guntur dengan ratusan binatang guntur belut dewa lainnya di sekitar, dan segera menghantam leluhur hantu iblis darah. Duar. Binatang guntur belut dewa ini tahu bahwa waktunya sangat berharga dan menyalakan sumber petir yang mengerikan di tubuh mereka pada benturan pertama. Di bawah kerjasama mereka, seketika itu dapat menembus ke lautan darah milik leluhur iblis darah. Leluhur hantu iblis darah pun menjerit kesakitan. Darahnya mengepul, lautan darahnya terkoyak, dia langsung terluka. Jika dia tidak diberi air laut mati oleh Qingchen, dia akan terluka parah dalam sekejap jika dia dipukul begitu keras di dasar laut mati. "Sialan," kata leluhur hantu iblis darah. Dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya di saat dia melihat binatang guntur belut dewa terbang ke langit melarikan diri. Di laut mati ini, dia terlalu dibatasi. Jika dia berada di darat, dia dapat dengan tidak hati-hati menunjukkan kekuatan lautan darahnya. Bahkan jika binatang guntur belut dewa ini mengendalikan kekuatan guntur, dan tubuh laut darahnya setidaknya itu dapat menahan beberapa binatang hantu tingkat raksasa, bagaimana mungkin dia bisa terlempar seketika setelah diserang? Di sisi lain, iblis tua Xuangui dan leluhur 1000 tulang juga mengalami kesulitan. Ada lebih banyak belut dewa guntur di sini dan belut dewa raksasa guntur yang dikombinasikan dengan ribuan belut dewa biasa lainnya berubah menjadi guntur yang tak berujung seperti putaran guntur dan matahari terik yang terbit langsung dari kehampaan. Duar. Guntur melonjak dan lautan mengalir deras. Serangan 1000 tulang dan iblis tua Xuangui pun langsung dimusnahkan oleh guntur yang tak berujung. Sabit kematian milik 1000 tulang juga membelah guntur yang berat, akan tetapi itu hanya merobek selebar hampir 10 kaki. Sebelum kemudian dia terlempar keluar dari pengepungan oleh lawan dan bergegas keluar. "Aku 1000 tulang memiliki wajah yang buruk, salah satu dari 7 jenderal hantu yang agung. Secara tak terduga gagal untuk menghentikan binatang hantu yang kecil ini. Bagaimana dengan wajahnya?" Sementara di bawah, Qingchen juga melihat pemandangan ini, menatap binatang guntur belut dewa di depannya dan merasa sedikit tertekan. "Mungkinkah aku hanya bisa mendapatkan segini saja?" kata Qingchen. Ekspresi depresi muncul di wajahnya. Dia melihat bahwa setelah 2 binatang belut guntur raksasa bergegas keluar, mereka tidak langsung pergi, tetapi terus berkumpul bersama dengan binatang belut guntur biasa yang tak terhitung jumlahnya, yang telah melarikan diri. Dan saat berikutnya, binatang guntur belut dewa ini meraung secara serempak, dan seberkas cahaya guntur berenang di atas mereka dengan cepat membentuk jimat guntur yang menakutkan yang tiba-tiba menyala di dasar laut mati. Jimat petir ini berubah menjadi gelombang petir yang menyebar dengan cepat di dasar laut mati. "Ini binatang petir laut dewa memanggil untuk diselamatkan," kata iblis tua Xuangui. Dia berubah drastis dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di laut yang dalam ini, binatang guntur belut dewa ini saja sudah sangatlah menakutkan. Namun sekarang binatang guntur belut dewa ini tidak melarikan diri setelah menghadapi bahaya, namun sepertinya malah memanggil sesuatu keberadaan menakutkan lainnya untuk menyelamatkan mereka. Dan setelah itu, boom, boom, boom. Tiba-tiba sosok-sosok menakutkan lainnya muncul. Masing-masing sosok-sosok ini itu adalah raksasa tingkat transenden 3. Begitu mereka muncul, aula yang menakutkan menyapu ke segala arah, menyebabkan air laut di dasar laut mati mendidih. Dan aura yang menakutkan itu menyapu seluruh dunia. Aura yang kuat menekan iblis tua Xuangui dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka langsung tenggelam.
binatang setan hitam, naga banjir laut dalam, kura-kura raja pembelah, ubur-ubur penyegel langit, keong tian-tian, hantu berwajah matahari. Setiap kali seekor binatang hantu muncul, tubuh iblis tua Xuan Gui bergetar. Ketika dia melihat semua binatang hantu tingkat raksasa yang muncul di sekitarnya, wajahnya sudah sepucat seperti kertas putih, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakit di kedalaman matanya. Dia terkejut. Hei, ada begitu banyak binatang hantu. Ini adalah sekumpulan besar binatang hantu di laut bawah. 1000 tulang juga menunjukkan keterkejutannya. Aura dari salah satu binatang hantu di hadapannya ini tidak lebih rendah daripada binatang guntur belut dewa sebelumnya. Dengan begitu banyak binatang hantu yang berkumpul bersama, seluruh dunia bawah laut tampaknya mengalami gempa bumi yang besar dan aura yang menakutkan telah hancur total. Itu benar-benar memblokir kekosongan dalam jarak 1 juta mil dan benar-benar memblokir Qin-Chen dan yang lainnya. Sekuat 1000 tulang, dia juga samar-samar merasakan sedikit sesak napas. Ini merepotkan, kata 1000 tulang. Dia mengalihkan pandangannya dan bahkan menatap Qin-Chen. Dengan begitu banyak binatang hantu tingkat raksasa, jika mereka berada di tanah telantar 1000 tulang mungkin akan lebih santai. Akan tetapi sekarang mereka berada di dasar laut mati. Ini lebih kuat darinya dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Tuan Muda Chen, aku akan melindungimu, kata 1000 tulang dengan memutar matanya. Dia berteriak keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia langsung menyerang para binatang belut guntur dewa dan mencegatnya sebelumnya. Dan dengan jentikan sosoknya, dia tiba-tiba terbang menuju lokasi Qin-Chen. Wush, cahaya hitam menyala dengan cepat menembus dasar laut. Menurutnya saat ini, sisi Qin-Chen adalah tempat teraman di dasar laut ini. 1000 tulang, tunggu kami. Ketika iblis tua Xuan Gui dan leluhur hantu iblis darah melarikan diri, mereka bahkan lebih terkejut, buru-buru mengikuti 1000 tulang ke arah Qin-Chen. Tidak berani tinggal di luar sendirian. Berada di sisi Qin-Chen itu merupakan tempat teraman. Banyak belut dewa guntur yang diburu oleh Qin-Chen dan yang lainnya membumbung ke langit satu demi satu dan berkumpul bersama dengan binatang hantu raksasa yang keluar dari lubang hitam. Dan binatang hantu tingkat raksasa itu tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menatap iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat beberapa orang mati. Dalam sekejap, ketiga 1000 tulang telah bergabung dengan Qin-Chen dan berdiri di samping Qin-Chen seperti bintang yang memegang bulan. Tuan Muda Chen, jangan takut. Dengan leluhurku ada di sini, kita tidak akan pernah membiarkan binatang hantu ini menyakitimu, kata 1000 tulang. Setelah dia mengatakan itu, dia memegang sabit kematian di tangannya dengan tubuh tegak yang tinggi. Dia berkata dengan bangga kepada Qin-Chen. Tetapi saat berbicara, dia diam-diam mundur dan bersembunyi di belakang Qin-Chen. Hal itu membuat Qin-Chen tidak bisa berkata-kata. Dia memutar matanya ke arah 1000 tulang dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pada saat ini, iblis tua Xuan Gui dan leluhur hantu iblis darah juga datang ke sisi Qin-Chen. Keduanya berdiri di depan Qin-Chen menatap dengan sungguh-sungguh ke arah banyak binatang hantu raksasa di atas kepala mereka dengan mata yang sangat bermartabat. Tuanku, kita dalam masalah sekarang, kata iblis tua Xuan Gui berkata dengan ekspresi jelek. Oh, Qin-Chen merutkan kening. Iblis tua Xuan Gui menarik napas dalam-dalam. Tuanku, binatang hantu ini adalah binatang hantu raksasa teratas di laut mati. Dia sangat kuat dan dapat memblokir kekosongan. Dia pernah membunuh beberapa penguasa daerah terlarang di tanah telantar di laut mati. Saat itu untuk membunuh mereka, kami bersatu, seluruh penguasa tanah telantar. Namun lebih dari selusin penguasa daerah terlarang dipancing ke langit di atas laut mati. Tetapi binatang buas ini memenggal salah satu penguasa daerah terlarang kami dan akhirnya kami pun melarikan diri. Ada juga binatang naga laut dalam yang diubah oleh naga hitam. Dia dapat berubah menjadi naga hitam dari jarak ribuan mil dan menimbulkan angin dan ombak. Badai laut mati di atas laut mati dibentuk oleh binatang buas ini yang memimpin sekelompok orang untuk menimbulkan angin. Ia memiliki kekuatan magis yang hebat. Dan juga ada Raja Ubur-ubur Surgawi itu. Dia memiliki tubuh membentuk ruangnya sendiri. Begitu dia mengambang, dia dapat menyebut dirinya sebagai wilayah laut mati ini dan menekan wilayah kita. Ada juga binatang keong pencapai surga. Caranya yaitu mengendalikan ruang. Dikatakan bahwa tubuh mereka dapat terhubung ke banyak ruang di laut mati.
dan mereka dapat datang dan pergi tanpa jejak. Lubang hitam sebelumnya kemungkinan besar diatur oleh binatang keong pencapai surga ini. Kata iblis tua Xuangui, dia memperkenalkan semua binatang hantu di depannya dalam satu tarikan napas. Tetapi bahkan dia tidak dapat mengenali semua binatang hantu di depannya, dan dia hanya dapat menyebutkan beberapa di antaranya.